Masih di surat An-Naml, surat ke-27. Kemarin kita sudah sampaikan satu berita burung yang tidak bohong, yaitu beritanya Hudhud yang menyampaikan satu perkara yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman, yaitu seorang raja perempuan yang bersama rakyatnya sujud menyembah matahari. Dan dia dikaruniai segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Hudhud juga menyatakan bahwa masalahnya adalah setan yang menggelincirkan mereka sehingga memandang indah perbuatan mereka, perbuatan menolak sujud pada Allah tapi beralih kepada sujud kepada matahari, sehingga setan menjerumuskan mereka dan tidak mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-25 surat An-Naml, surat ke-27, juz yang ke-19. Ayatnya ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah ayat sajadah, ayat sujud tilawah, Apa kata Allah dalam surat ini, yang merupakan kata-kata Hudhud yang diabadikan dalam Al-Quran, Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Tidaklah engkau boleh sujud menyembah kecuali kepada Allah yang mengeluarkan sesuatu yang tersimpan atau terpendam di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang engkau sembunyikan, dan apapun yang engkau sampaikan atau keluarkan. Nah, ini kita lihat bahwa Hudhud masih berperan sebagai tersangka lah, kira-kira gitu. Sementara raja belum memutuskan perkara dia. Apa yang disampaikan Hudhud adalah satu cara juga untuk mengingatkan Nabi Sulaiman, termasuk mengingatkan juga Bilqis dan orang-orang sekitarnya bahwa tidak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah. Dan ini juga mengingatkan Sulaiman bahwa ada kekuasaan yang besar yang Anda itu tidak ada apa-apanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sembarangan menyiksa juga, karena ada kekuasaan yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aturan-aturannya untuk memperlakukan siapapun.
Coba kita lihat apa perkataan Hudhud ini. Janganlah engkau sujud kecuali kepada Allah. Bukan sujud kepada matahari. Dan tak boleh juga sujud kepada Nabi. Itu tak boleh. Nabi Isa dulu waktu mau disembah itu kan bilang begitu ya. Saya bukan Tuhan, saya pesuruh Tuhan. Saya Rasul. Ya, bukan Tuhan. Nggak boleh makhluk menjadi sembahan, tak boleh. Dan Hudhud mencirikan lagi sesuatu yang boleh disembah itu punya ciri. Apa cirinya? Alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Dia itulah yang mengeluarkan apa yang tersimpan, apa yang terpendam. Secara umum ya, bagi kata-kata khaba'a ini secara umum merupakan berarti apa yang tersimpan atau apa yang terpendam. Di mana? Di langit dan di bumi. Apa saja sih yang terpendam? Ada hujan mungkin kalau di langit ya. Yang tersimpan di mana? Di awan ya. Kalau di bumi yang tersimpan, ya kita sudah tahu ya. Ada hewan, mungkin ada minyak bumi, ada tambang, ada tanah, ada air yang tersimpan di dalam bumi. Jadi kekuasaan Allah, zat yang harus kita sujud itu mengetahui, bisa mengeluarkan apa yang tersimpan di atas dan di bawah. Baik hujan, ya. Dan hujan ya cuma air ya. Ada es, kemarin kita hujan es tuh, suara Allah tuh. Kapan waktu itu ya? Ada 3 minggu yang lalu ya. Sampai es butiran-butiran itu kekuasaan Allah itu. Ya, siapa yang bisa mengeluarkan tuh dari atas tuh butiran es? Kita ngerasain juga ada rasa-rasa salju. Ya. Allah tuh yang mengeluarkan itu. Ya, dengan kondensasi, dengan pendinginan yang demikian tinggi sehingga mengkristal air yang mestinya turun berupa air lalu mengkristal menjadi es. Allah yang bisa, kita nggak bisa. Kalau lagi musim kering nih, kita ada upaya untuk membuat hujan buatan. Itu berat banget buatnya itu. Naik kapal ke atas, disiram jenis garam tertentu sehingga uap-uap itu nempel baru berbentuk hujan. Berat benar itu, butuh biaya banyak untuk membuat hujan buatan. Bagi Allah nggak ada. Terlalu sedikit usaha ya, karena Allah yang punya semua. Jadi Allah yang yukhrijul khaba'a, mengeluarkan apa yang di langit, yang tersimpan di langit dan yang di bumi. Apa saja yang dikeluarkan termasuk lumpur lapindo lah, lumpur apa tuh dijadi. Namanya dulu lumpur lapindo, lumpur Sidoarjo. Dan itu mengagetkan itu lumpur kayak gitu. Sampai sekian kecamatan terendam gitu. Ya. Allah tuh yang mengeluarkan. Tidak mungkin la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali Allah sudah tuliskan. Itu yang layak kita sembah, kita sujud kepadanya, bukan matahari ya, ataupun makhluk. Wa ya'lamu ma tukhuna wa ma tulinun, dan dia mengetahui apa saja yang engkau sembunyikan dan apa saja yang engkau nampakkan. Nah, ini ada di relung jiwa nih. Jadi gabungan goib di dunia ini ya. Kegoiban di dunia ya. Di alam raya ini ya, di langit dan di bumi menyatu dengan apa aja yang ada di dalam hati manusia. Allah tahu. Yang kita sembunyikan Allah tahu, yang kita keluarkan Allah tahu.
Jadi relung jiwa manusia Allah tahu. Nah ini kadang-kadang kita bersembunyi pada hati kita, bahasanya bersembunyi pada hati. Kita berasa bahwa hati kita tidak diketahui siapapun, padahal hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tukhuna, yang disembunyikan oleh kita. Ya. Ada waktu-waktu misalnya di manusia itu ada waktu bersama, waktu-waktu umum. Kita mengetahui bahwa si A itu secara umum kita ketahui orangnya begini-begini. Tapi dia punya waktu privat, punya waktu bersama keluarga khusus, beda itu. Ya, bisa saja muka yang bagus di muka umum, lalu di keluarga dia tidak bagus, bisa terjadi itu, disembunyikan. Ya. Makanya banyak orang-orang yang kok kayaknya baik orangnya, tetapi ternyata punya rahasia dalam keluarga. Dan ada juga yang kedua, pribadi sendiri juga ada yang dirahasiakan. Dan Allah tahu itu. Istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu, kita doang yang tahu nih, ya, apa berbuat apa gitu ya, apa memiliki apa gitu. Kita merasa kita saja yang tahu, padahal Allah tahu. Kok ada uang sekian bang, dari mana bang? Ya pokoknya aman lah itu, nikmati aja. Padahal itu dari barang yang haram. Alhamdulillah. Kita berusaha menyembunyikan dari istri kita, dari keluarga kita, ya. Padahal itu sesuatu yang Allah murkai. Allah tahu tuh, jangan salah. Dan dia akan kembali lagi kepada dia. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Allah akan kembalikan kebaikan itu kepada kamu. Jika kamu berbuat jahat, kembali juga ke Anda. Kebaikan itu, keridhaan Allah akan kembali kepada kita. Jadi nggak usah disembunyikan. Ya, yang namanya bangke itu pasti akan ketahuan itu. Kalau orang nyebutnya kalau bangke, mana ada bangke? Saya bingung pertama disebut ada bangke. Bangke, oh bang keliling nyebutnya bangke. Mudah-mudahan semakin sedikit ini ya peminat mencari harta dengan cara-cara yang Allah tidak ridhoi. Kembali lagi ayat ini mengingatkan bahwa yang wajib disembah itu adalah yang bisa mengeluarkan apa yang di langit dan di bumi dan yang mengetahui relung jiwa, baik yang disembunyikan atau yang disampaikan. I'lan, nah i'lan itu iklan tuh begitu tuh maksudnya tuh, dari bahasa Arab tuh i'lan itu iklan. Ya. Wa ma tu'alinun, iklan tuh berarti sesuatu yang diulang, disampaikan, ya, dipromo. Makanya yang namanya iklan tuh begitu. Ini ada pernah ngeliat ya iklan itu kok berkali-kali tuh iklan itu. Di satu iklan ada 2-3 kali di situ. Saya pernah coba ngeliat ya, pernah nonton TV di mana ya? Di rumah saudara. Saya mengecek itu, coba bayangkan ya bagaimana orang mempergunakan iklan ini supaya mempengaruhi orang lain sehingga bisa membeli produknya. Saya lihat ternyata di antara jeda iklan di televisi itu bisa sampai 20 iklan. Saya pernah ngitung itu. Wih, ini ada lagi. Loh, kok ini ada lagi? Loh, ini ada yang berbeda jenis. Tapi kembali lagi yang pertama gitu. 20 iklan coba kita dimasukin terus kepala kita. Ya, sehingga misalnya ada satu kata, misalnya kalau kita lapar kita makan ini, lapar ini. Jadi sehingga kebayang di pikiran kita kalau lapar harus nyari produk itu, begitu. Contoh misalnya ya ada produk nih, misalnya iklan rokok misalnya, iklan rokok tuh kan
bukan tentang rokoknya, bukan, tapi biasanya tentang orang keren, gagah, pakai apa, pakaiannya keren, kemudian kesannya jantan gitu kan. Kalau perlu pakai macan dia bisa mengirikan. Tidak pernah ada iklan rokok yang menceritakan tentang rokok itu seperti apa, nggak pernah. Ya, yang ada adalah yang dikesankan. Ya, sehingga seolah-olah kalau makan rokok lagi, nyedot rokok itu seperti orang itu. Itu benar kata-kata yang kayak Imron Man itu begitu tuh. Jadi dikesankan seolah-olah kalau memakai produk itu Anda seperti ini gitu. Sama seperti iklan, mungkin iklan sabun, iklan apa itu yang ditampilkan kan wanita biasanya. Apa pernah lihat tuh iklan yang ditampilkan pria kayaknya jarang. Itu iklan. Ya. Kita ada satu cerita ini mengenai iklan ini. Karena ini ada kata tuwalinun sih, sesuatu yang disampaikan, yang dikeluarkan. Seorang peneliti namanya Pavlov, sehingga saya namanya Pavlov, soalnya agak aneh sedikit, daerah Rusia kalau nggak salah. Ini jadi dasar orang-orang untuk membuat iklan, salah satunya penelitian ini, salah satunya ya. Nah, Pavlov ini meneliti perilaku anjing ya. Anjing dia teliti. Nah, anjing itu seperti ayam biasanya. Ya. Kalau kita ngasih makan ayam gimana? Kan kita gitu ya, ker gitu. Kita ngomong begitu aja udah datang itu, mungkin dari jarak 20-30 meter pada datang tuh ayam. Ker jalan nyampe. Nah, mungkin Pavlov ini juga memperhatikan itu gimana hewan. Nah, hewan kalau ada itu isyarat-isyarat itu dia akan datang ke tuannya karena bakal dapat makan. Nah, dia meneliti pertama adalah bagaimana sih perilaku hewan. Nah, setiap dia kasih makan ya, dia bunyikan bel, teng 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 gitu, dikasih makan. Anjingnya mendekati makanan tersebut. Kemudian diukur atau diambil air liurnya. Ya, ada satu metode mengambil air liur, ludahnya itu. Ketika ada makanan kayak gitu, ya bunyi gitu, dia akan mendatangi itu, dan air liurnya banyak keluar gitu. Itu dia perhatikan itu, berarti kalau dia mendekati makanan itu air liurnya banyak. Oke. Air liur berarti kan selera kan? Selera itu. Ludah lah kalau bahasa kita. Kemudian ketika dia coba lagi tanpa makanan, dibunyiin belnya. Ting 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 gitu ya. Teng 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 teng. Datang tuh anjingnya, air liurnya itu keluar walaupun nggak ada makanan. Lagi ya, air liurnya itu keluar walaupun nggak ada makanan. Dari kesimpulan penelitian ini disebutkan bahwa sesuatu yang berulang-ulang itu akan menciptakan perilaku kepada orang yang disampaikan, yang berulang-ulang terus-terusan. Ya, saya juga pernah nyoba tuh di ayam tuh di rumah. Ada ayamnya Haifa tuh. Sering saya cek gitu kan. Jalan. Nah, ada suatu ketika saya gitu juga itu. Saya pegang tuh ininya. Saya nggak sebarkan gitu. Saya pegang. Mereka tetap datang ngumpul. Ya, cuma mereka bingung. Tengok-tengok aja mana ya, kok nggak ada yang disebarkan gitu. Ya. Jadi benar itu penelitian itu bahwa ya, kalau menurut yang saya pernah alami benar bahwa ketika dibiasakan sesuatu ya,
dibiasakan sesuatu, dia akan melakukan yang diinginkan oleh orang tersebut. Ya, untuk datang, untuk membeli. Nah, itulah yang terjadi di iklan. Dijejelin terus kita. Sehingga kalau perlu anak-anak kita ada masuk di kepala kita. Tidak cuma anak-anak, termasuk ibu-ibu. Perhatikan, setiap segmen atau setiap acara tertentu itu iklannya berbeda. Untuk acara anak-anak iklannya banyak yang berbasis anak-anak. Untuk acara yang agak sinetron yang banyak ditonton sama mama misalnya, yang iklan itu tentang ada kosmetik, ada macam-macam gitu. Sehingga kalau orang berpikir pakai sabun ini jadi cantik gitu contohnya, yang terpikir sabun itu, sabun A, saya nggak nyebutin sabunnya ya. Kalau pakai sampo ini kamu jadi tambah ganteng. Yang terpikir kalau pengen ganteng beli sampo itu. Begitu prosesnya iklan. Ya. Jadi kita paham ya bagaimana barang-barang itu dijejalkan ke pikiran kita, lalu secara tidak sadar kita akan membeli itu. Kita membeli bukan karena kebutuhan biasanya itu, karena kadang gambaran yang dilekatkan pada kepala kita itu iklan. Nih sampai ke situ ya. Dan ayat selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah lah, tiada ilah selain Dia, tiada Tuhan selain Dia, pemilik arsy yang besar. Jadi ini disebutkan lagi ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada ilah selain Dia, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia memiliki kekuasaan arsy ya, memiliki singgasana yang baik Sulaiman atau Bilqis atau Balqis tidak ada apa-apanya di mata Allah. Jadi Hudhud menyentuh hati Sulaiman, jangan sembarangan menyiksa ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Ente mau menyiksa aneh belum tahu ente apa. Aneh datang tidak hadir di mana? Di pertemuan tentara ente nih, tentara Anda wahai Raja Sulaiman. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Saya punya misi. Misinya adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah, sama dengan misi Anda, jangan sembarangan menyiksa. Kira-kira begitu. Ini kira-kira saja. Jadi disampaikan mestinya yang perlu disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan sesuatu yang disimpan di langit dan di bumi, yang tahu relung jiwa baik yang disembunyikan atau yang diiklankan, disampaikan. Dan Dia juga memiliki arsy, memiliki kekuasaan yang besar. Dan itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah mengagungkan Beliau, sehingga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ridho kepada kita. Kayaknya cukup sampai